Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur mari kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas limpahan rahmat-Nya kami dapat menyelesaikan makalah ini tepat waktu tanpa ada halangan yang berarti dan sesuai dengan harapan. Terima kasih kami sampaikan kepada Ibu Dr. Andes Mutahara Thohir MPD sebagai dosen pengampu mata kuliah landasan pendidikan, telah membantu memberikan arahan dan pemahaman dalam penyusunan tugas ini. Menyadari bahwa dalam penyampaian kami mungkin masih banyak kekurangannya karena keterbatasan kami, maka dari itu kami sangat mengharapkan kritik dan saran untuk menyempurnakan tugas ini. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkan. Baik, untuk selanjutnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Saya Putri Melati dari Prodi Bimbingan dan Konseling kelas karyawan, dan ada rekan saya juga. Saya Mutia Tamarari Andrika dari jurusan Bimbingan dan Konseling non-reguler semester 1. Baik, kita lanjutkan saja ke slide selanjutnya, yaitu landasan psikologi pendidikan yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Saya akan memaparkan materi tentang landasan psikologi pendidikan. Proses kegiatan pendidikan melibatkan proses interaksi psikofisik dalam sosiokultural yang antropologis, filosofis, dan normatif. Itu artinya pendidikan adalah suatu kegiatan yang menyangkut kejiwaan antara pendidik dan peserta didik. Psikologi atau ilmu jiwa adalah ilmu yang mempelajari jiwa manusia. Jiwa itu sendiri adalah roh dalam keadaan mengendalikan jasmani yang dapat dipengaruhi oleh alam sekitar. Jiwa manusia berkembang sejajar dengan pertumbuhan jasmani. Pendidikan selalu melibatkan aspek kejiwaan manusia, sehingga landasan psikologis pendidikan merupakan suatu landasan dalam proses pendidikan yang membahas berbagai informasi tentang kehidupan manusia pada umumnya, serta gejala-gejala yang berkaitan dengan aspek pribadi manusia pada setiap tahapan usia perkembangan tertentu, untuk mengenali dan menyikapi sesuai dengan tahapan usia perkembangannya yang bertujuan untuk memudahkan proses pendidikan. Landasan psikologis pendidikan adalah kajian tentang dasar-dasar psikologi yang dapat menjadi landasan teori maupun praktik pendidikan. Psikologi ini salah satu landasan pokok pendidikan karena antara psikologi dengan pendidikan merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Subjek dan objek pendidikan adalah manusia, sedangkan psikologi menelaah gejala-gejala psikologis dari manusia. Psikologi akan membantu para pendidik memahami struktur psikologis anak dan kegiatan-kegiatannya, sehingga kita dapat melaksanakan kegiatan pendidikan secara efektif. Pada umumnya, para ilmuwan membagi psikologi menjadi dua golongan, yaitu yang pertama psikologi metafisika yang menyelidiki hakikat jiwa seperti yang dilakukan oleh Plato dan Aristoteles. Lalu yang kedua, psikologi empiris yang menyelidiki gejala-gejala kejiwaan dan tingkah laku manusia dengan menggunakan pengamatan atau observasi, percobaan atau eksperimen, dan mengumpulkan berbagai macam data yang ada hubungannya dengan gejala-gejala kejiwaan manusia. Teori empiris ini dalam pendidikan berpandangan bahwa setiap anak yang lahir itu dalam keadaan putih bersih seperti kertas, tidak membawa apa-apa, kemudian lingkungannya yang akan memberi warna atau coretan-coretan sesuai yang diinginkan. Baik Mutia, terima kasih untuk penjelasannya. Yang selanjutnya akan dipaparkan oleh saya sendiri. Ya, di sini tuh ada bentuk-bentuk psikologi dalam pendidikan. Yang pertama, psikologi perkembangan. Ada 3 teori atau pendekatan tentang perkembangan. Nah, pendekatan-pendekatan yang dimaksud adalah Nana Xiaodi 1989. Yang pertama itu ada pendekatan pentahapan.
di mana perkembangan individu berjalan melalui tahapan-tahapan tertentu. Nah, pada setiap tahap memiliki ciri-ciri khusus yang berbeda dengan ciri-ciri pada tahap yang lain. Yang kedua ada pendekatan diferensial. Nah, pendekatan ini tuh dipandang individu-individu itu memiliki kesamaan-kesamaan dan perbedaan-perbedaan. Atas dasar ini, lalu orang-orang membuat kelompok-kelompok atau anak-anak yang memiliki kesamaan-kesamaan dan dijadikan satu kelompok. Nah, maka terjadilah kelompok berdasarkan jenis kelamin, kemampuan intelek, bakat, ras, status sosial, ekonomi. Ketiga, ada pendekatan ipsatif, di mana perkembangan ini tuh berusaha melihat karakteristik setiap individu. Nah, dapat saja disebut sebagai pendekatan individual. Melihat perkembangan seseorang secara individual. Nah, dari ketiga pendekatan yang dilaksanakan itu adalah pendekatan pentahapan. Nah, pendekatan pentahapan itu ada dua macam, yaitu yang bersifat menyeluruh dan yang bersifat khusus. Nah, yang menyeluruh akan mencakup segala aspek perkembangan sebagai faktor yang diperhitungkan dalam menyusun tahap-tahap perkembangan. Nah, sedangkan yang bersifat khusus itu hanya mempertimbangkan faktor tertentu saja sebagai dasar menyusun tahap-tahap perkembangan anak. Misalnya, pentahapan Piaget, Kohlberg, dan Erikson. Di sini pun ada psikologi perkembangan menurut Rause. Nah, di sini Rause tuh membagi masa perkembangan anak atas 4 tahap, yaitu yang ke-1 masa bayi umur 0 sampai 2 tahun. Nah, sebagian besar merupakan perkembangan fisik. Nah, kayak kecepatan pertumbuhan fisik lebih dominan dibandingkan perkembangan aspek lain, sehingga anak disebut sebagai binatang yang sehat. Yang kedua ada masa anak dari 2 sampai 12 tahun yang dinyatakan perkembangannya baru seperti hidup manusia primitif. Nah, kecuali masih terjadi penumbuhan fisik secara pesat atau aspek lain sebagai manusia juga mulai berkembang. Nah, misalnya kemampuan bicara, berpikir, atau intelektual, dan lain sebagainya. Yang ketiga ada masa pubertas atau remaja awal. Itu umur 12 hingga 15 tahun, di mana masa remaja ini tuh ditandai dengan perkembangan pikiran dan kemauan untuk berpetualang. Yang keempat itu ada masa adolesen atau disebut masa marwah remaja gitu ya, dari 15 hingga 25 tahun, di mana terjadi perubahannya tuh pertumbuhan seksual menonjol, sosial, kata hati dan moral gitu. Nah, remaja ini tuh sudah mulai belajar berbudaya atau disebut masa hidup sebagai manusia beradab. Yang kedua ada psikologi belajar. Itu jadi di kalangan ahli psikologi terdapat keragaman dalam cara menjelaskan dan mendefinisikan makna belajar atau learning. Namun baik secara
eksplisit maupun implisit, pada akhirnya terdapat kesamaan maknanya. Ialah bahwa definisi manapun konsep belajar itu selalu menunjukkan kepada suatu proses perubahan perilaku atau pribadi seseorang berdasarkan praktik dan pengalaman tertentu. Nah, secara psikologis, belajar dapat didefinisikan sebagai suatu usaha yang dilakukan oleh seseorang untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku secara sadar dari hasil interaksinya dengan lingkungan. Ini tuh menurut Slameto tahun 1991. Nah, definisi ini menyiratkan dua makna. Yang pertama, bahwa belajar merupakan suatu usaha untuk mencapai tujuan tertentu, yaitu untuk mendapatkan perubahan tingkah laku. Yang kedua itu perubahan tingkah laku yang terjadi harus secara sadar. Maka kegiatan dan usaha untuk mencapai perubahan tingkah laku itu dipandang sebagai proses belajar. Nah, sedangkan perubahan tingkah laku sendiri itu dipandang sebagai hasil belajar gitu. Nah, hal ini berarti belajar pada hakikatnya menyangkut dua hal, yaitu proses belajar dan hasil belajar. Nah, para ahli psikologi cenderung untuk menggunakan pola-pola tingkah laku manusia sebagai suatu model yang menjadi prinsip-prinsip belajar. Nah, prinsip-prinsip belajar ini selanjutnya lazim disebut dengan teori belajar. Yang pertama ada teori belajar klasik. Nah, masih tetap dapat dimanfaatkan antara lain untuk mendapat perkalian dan melatih soal-soal atau disiplin mental. Nah, teori naturalis bisa dipakai dalam pendidikan luar sekolah, terutama pendidikan seumur hidup. Yang kedua itu ada teori belajar behaviorisme. Nah, di mana teori behaviorisme ini bermanfaat dalam mengembangkan perilaku-perilaku nyata seperti rajin mendapatkan skor tinggi, tidak berkelahi, dan lain sebagainya. Yang ketiga itu ada teori belajar kognisi yang berguna dalam mempelajari materi-materi yang rumit yang membutuhkan pemahaman untuk memecahkan masalah dan untuk mengembangkan ide. Ini tuh menurut Pidarta tahun 2007. Nah, yang ketiga itu ada psikologi sosial. Nah, ini menurut Hollander tahun 1981. Psikologi sosial itu adalah psikologi yang mempelajari psikologi seseorang di masyarakat. Nah, yang mengkombinasikan ciri-ciri psikologi dengan ilmu sosial untuk mempelajari pengaruh masyarakat terhadap individu dan antar individu. Ini Pidarta tahun 2007. Menurut Klinger, dikutip juga dari Pidarta tahun 2007, faktor-faktor yang menentukan motivasi belajar adalah pertama tuh kan ada minat dan kebutuhan individu. Minat itu kecenderungan seseorang untuk melakukan sesuatu atau perbuatan. Contohnya tuh kayak minat harus mempelajari atau melakukan sesuatu gitu. Minat dalam seni, dalam olahraga, dalam musik, dalam ekstrakurikuler dan lain sebagainya. Sedangkan kebutuhan individu itu jenis kebutuhan yang dirahasiakan oleh seseorang dan bersifat personal.
Kebutuhan jenis ini dapat berbeda-beda tergantung dari usia, jenis kelamin, sosial, latar belakang, budaya, dan lain sebagainya. Nah, yang kedua tuh ada persepsi kesulitan akan tugas-tugas itu tuh kayak bingung dengan penjelasan atau materi yang diajarkan oleh orang lain gitu, kayak ya bingung gitu, apa sih, tidak mengerti dan tidak paham gitu. Nah, kayak kayak gitu. Yang ketiga ada harapan sukses. Yang selanjutnya ada pentingnya landasan psikologi dalam pendidikan. Landasan psikologi pendidikan merupakan salah satu landasan yang penting dalam pelaksanaan pendidikan karena keberhasilan pendidik dalam menjalankan tugasnya sangat dipengaruhi oleh pemahamannya tentang peserta didik. Nah, oleh karena itu, pendidik itu harus mengetahui apa yang harus dilakukan kepada peserta didik dalam setiap tahap perkembangan yang berbeda dari bayi hingga dewasa. Keadaan anak yang tadinya belum dewasa hingga menjadi dewasa berarti mengalami perubahan karena dibimbing, dan kegiatan bimbingan itu merupakan usaha atau kegiatan berinteraksi antara pendidik. Nah, anak dididik dan lingkungan, anak didik dan lingkungan. Perubahan tersebut adalah merupakan gejala yang timbul secara psikologis. Nah, di dalam hubungan inilah kiranya pendidik harus mampu memahami perubahan yang terjadi pada diri individu. Nah, baik perkembangan maupun pertumbuhannya. Dasar itu pula, pendidik perlu memahami landasan pendidikan dari sudut psikologis. Dengan demikian, psikologis adalah salah satu landasan pokok dari pendidikan. Antara psikologi dengan pendidikan itu merupakan satu kesatuan yang sangat sulit dipisahkan. Subjek dan objek pendidikan adalah manusia. Nah, sedangkan psikologi menelaah gejala-gejala psikologis dari manusia. Dengan demikian, keduanya menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kontribusi psikologi pendidikan dalam proses belajar. Yang pertama, kontribusi psikologi pendidikan terhadap pengembangan kurikulum. Kajian psikologi pendidikan dalam kaitannya dengan pengembangan kurikulum pendidikan terutama berkenaan dengan pemahaman aspek-aspek perilaku dalam konteks belajar mengajar. Terlepas dari berbagai aliran psikologi yang mewarnai pendidikan, pada intinya kajian psikologis ini memberikan perhatian terhadap input, proses, dan output pendidikan dapat berjalan dengan tidak mengabaikan aspek perilaku dan kepribadian peserta didik. Secara psikologis, manusia merupakan individu yang unik. Dengan demikian, kajian psikologis dalam pengembangan kurikulum memperhatikan keunikan yang dimiliki oleh setiap individu, baik ditinjau dari segi tingkat kecerdasan, kemampuan, sikap, motivasi, perasaan, serta karakteristik-karakteristik individu lainnya. Dalam konteks pendidikan, di Indonesia saat ini, kurikulum yang dikembangkan adalah kurikulum berbasis kompetensi, yang intinya menekankan pada upaya pengembangan pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai dasar yang direfleksikan dalam kebiasaan berpikir dan bertindak. Dalam pengembangan kurikulum berbasis kompetensi, kajian psikologis terutama berkenaan dengan aspek-aspek yaitu yang pertama, kemampuan siswa melakukan sesuatu dalam berbagai konteks. Lalu yang kedua, pengalaman belajar siswa. Yang ketiga, hasil belajar atau learning outcomes. Dan yang keempat, standarisasi kemampuan siswa. Yang kedua, kontribusi psikologi pendidikan terhadap sistem pembelajaran. Kajian psikologi pendidikan telah melahirkan berbagai teori yang mendasari sistem pembelajaran.
kita mengenal adanya sejumlah teori dalam pembelajaran seperti teori classical conditioning, connectionism, opera conditioning, Gestalt, teori daya, teori kognitif, dan teori-teori pembelajaran lainnya. Terlepas dari kontroversi yang menyertai kelemahan dari masing-masing teori tersebut, pada kenyataannya teori-teori tersebut telah memberikan sumbangan yang signifikan dalam proses pembelajaran. Di samping itu, kajian psikologi pendidikan telah melahirkan pula sejumlah prinsip-prinsip yang melandasi kegiatan pembelajaran Nasution, mengetengahkan 13 prinsip dalam belajar, yakni yang satu, agar seorang benar-benar belajar, ia harus mempunyai suatu tujuan. Dua, tujuan itu harus timbul atau berhubungan dengan kebutuhan hidupnya, dan bukan karena dipaksakan oleh orang lain. Tiga, orang itu harus bersedia mengalami bermacam-macam kesulitan, dan berusaha dengan tekun untuk mencapai tujuan yang berharga baginya. 4. Belajar itu harus terbukti dari perubahan kelakuannya. 5. Selain tujuan pokok yang hendak dicapai, diperolehnya pula hasil sambilan. 6. Belajar lebih berhasil dengan jalan berbuat atau melakukan. 7. Seseorang belajar sebagai keseluruhan, tidak hanya aspek intelektual, namun termasuk pula aspek emosional, sosial, etis, dan sebagainya. 8. Seseorang memerlukan bantuan dan bimbingan dari orang lain. 9. Untuk belajar diperlukan insight, apa yang dipelajari harus benar-benar dipahami. Belajar bukan sekedar menghafal fakta secara verbalistis. 10. Di samping mengajar tujuan belajar yang sebenarnya, seseorang sering mengejar tujuan-tujuan lain. 11. Belajar lebih berhasil apabila usaha itu memberi sukses yang menyenangkan. 12. Ulangan dan latihan perlu, akan tetapi harus didahului oleh pemahaman. Yang terakhir 13. Belajar hanya mungkin kalau ada kemauan dan hasrat untuk belajar. Yang ketiga, kontribusi psikologi pendidikan terhadap sistem penilaian. Penilaian pendidikan merupakan salah satu aspek penting dalam pendidikan, guna memahami seberapa jauh tingkat keberhasilan pendidikan. Melalui kajian psikologis, kita dapat memahami perkembangan perilaku apa saja yang diperoleh peserta didik setelah mengikuti kegiatan pendidikan atau pembelajaran tertentu. Di samping itu, kajian psikologis telah memberikan sumbangan nyata dalam pengukuran potensi-potensi yang dimiliki oleh setiap peserta didik, terutama setelah dikembangkannya berbagai tes psikologi. Pemahaman kecerdasan, bakat, minat, dan aspek kepribadian lainnya melalui pengukuran psikologis memiliki arti penting bagi upaya pengembangan proses pendidikan individu yang bersangkutan, sehingga pada gilirannya dapat dicapai perkembangan individu yang optimal. Kesimpulannya, landasan psikologis pendidikan merupakan suatu landasan dalam proses pendidikan yang membahas berbagai informasi tentang kehidupan manusia pada umumnya, serta gejala-gejala yang berkaitan dengan aspek pribadi manusia pada setiap tahapan usia perkembangan tertentu, untuk mengenali dan menyikapi manusia sesuai dengan tahapan usia perkembangannya, yang bertujuan untuk memudahkan proses pendidikan. Nah, bentuk-bentuk landasan psikologis pendidikan mencakup psikologis perkembangan, belajar, moral. Nah, dalam perkembangannya, landasan psikologis pendidikan memiliki peranan sebagai perkembangan kurikulum dalam sistem pembelajaran dan penilaian. Pemahaman peserta didik yang berkaitan dengan aspek kejiwaan merupakan salah satu kunci keberhasilan pendidikan. Mungkin hanya itu yang bisa kami paparkan.
Mohon maaf bila ada kata yang kurang berkenan, karena kami masih dalam proses pembelajaran. Bila tidak ada yang dimengerti, bisa ditanyakan di diskusi selanjutnya. Terima kasih.